tidak menindas yang miskin. Refleksi pagi 1571. Apa yang sering dialami oleh orang miskin dan orang yang berhutang? Mari kita menyimak Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara-saudara, sejak dari dulu, orang kaya yang memberikan hutang dan orang miskin yang berhutang itu selalu ada. Dalam posisinya yang lemah itu, orang miskin kemudian diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang yang kaya. Ini tentu hal yang tidak dikenan Tuhan. Itulah sebabnya di Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan 11, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menolong dengan sebaik-baiknya orang miskin yang memerlukan pertolongan. Untuk itulah, maka Tuhan menganugerahkan kekayaan pada orang kaya. Saudara-saudara, tanggung jawab sosial untuk orang kaya menolong orang miskin adalah tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Hanya saja, karena sikap arogansi dan sikap sok kuasa, seorang yang Tuhan telah karuniai kekayaan bisa saja menjadi lupa Tuhan dan lupa sesama. Bukannya menolong orang yang miskin, orang kaya itu justru menindas dan berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang miskin. Ini pasti hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, wahai mereka yang telah dianugerahi kekayaan, bantulah orang yang miskin dan memerlukan pertolonganmu. Janganlah berlaku jahat kepada mereka yang miskin, karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan pasti akan melimpahimu. Tidak curang dan sewenang-wenang. Refleksi pagi 1572. Apa yang terjadi dengan seseorang yang suka bertindak curang serta sewenang-wenang? Mari simak Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Saudara-saudara, seorang yang hatinya jahat tentu tidak segan untuk berbuat curang dan sewenang-wenang, apalagi pada waktu ia memiliki kekuasaan. Kekuasaan sering membutakan orang, sehingga kekuasaan itu justru akan makin meracuni hati nurani, sehingga melakukan hal curang dan sewenang-wenang itu menjadi hal yang biasa saja. Ini tentulah hal yang dimurkai Tuhan. Kekuasaan adalah pemberian Tuhan yang seharusnya digunakan secara baik dan bertanggung jawab untuk kebaikan banyak orang. Saudara-saudara, setiap orang yang diizinkan Tuhan untuk memiliki kekuasaan, siapapun dia, seharusnya sadar diri bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Seperti yang disampaikan Raja Daud di Mazmur 139, Tuhan Allah yang Maha Tahu itu melihat, mengetahui, dan peduli akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tentu saja, kecurangan dan kesewenang-wenangan yang dibenci Tuhan itu pasti mendatangkan hukuman Tuhan. Di dalam keadilannya, Tuhan pasti menghukum kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita menghindari segala kecurangan dan kesewenang-wenangan. Janganlah kita menyalahgunakan tanggung jawab kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita benar-benar setia melayani Tuhan. Diberkati supaya berbagi.
Refleksi pagi 1573. Apa yang dilakukan oleh seorang yang baik hati sehingga ia diberkati Tuhan? Amsal 22 ayat 9 memberi kita petunjuknya. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara-saudara, seseorang yang dikatakan baik hati pastilah dikenal sebagai orang yang melakukan berbagai perbuatan baik. Seperti air sungai yang jernih yang berasal dari mata air yang jernih pula, demikian juga perbuatan baik yang berasal dari hati yang baik. Tanpa ada kepura-puraan, ia akan selalu berbuat baik apa adanya, karena ia tahu bahwa Tuhan berkenan. Orang yang baik hati ini akan selalu berupaya untuk menolong mereka yang miskin dan berkekurangan, dan mau membagi rezekinya dengan hati lapang dan tangan terbuka. Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia, orang miskin memang sering tidak dipedulikan. Kemauan untuk menolong orang lain tanpa pamrih tergantikan dengan sikap pelit dan egois, sehingga orang miskin yang berkekurangan menjadi makin menderita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat perintah Tuhan di Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Marilah kita belajar untuk bersikap baik hati yang dilandasi oleh sikap takut Tuhan. Kiranya kebaikan hati kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan.